Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di acara peringatan Hari Kesehatan Mental Dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana menjaga kesehatan mental selama masa pandemi tahun ini. Pada awal tahun 2020 ini, kita semua tahu bahwa Indonesia menjadi negara selanjutnya setelah beberapa negara di seluruh dunia terkena invasi virus COVID-19 yang pada awalnya berasal dari kota Wuhan di Cina. Hal ini membuat kita sebagai masyarakat pastinya merasa panik dan takut, sehingga timbul kejadian di mana stok masker di Indonesia habis, maraknya penimbunan bahan-bahan kebutuhan masyarakat. Apalagi ditambah perintah dari pemerintah untuk melakukan semua kegiatan dari rumah dan mengeluarkan kebijakan social distancing yang membuat hampir semua kegiatan kita dikerjakan dari rumah, sehingga pastinya kita belum terbiasa dengan kebiasaan baru ini yang akan kita jalani selama pandemi ini berlangsung. Bagi teman-teman kita yang sedang merantau, pastinya kebijakan ini membuat perasaan kecewa karena tidak bisa bertemu dengan keluarganya masing-masing, ditambah dengan pada saat itu pengumuman social distancing dibuat itu sedang dekat-dekatnya dengan Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya teman-teman muslim kita pulang bertemu keluarga besarnya untuk merayakan Idul Fitri menjadi terhambat karena adanya kebijakan ini. Bagi sebagian orang, hal ini bisa dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar bila tidak dikendalikan. Tekanan tersebut akan berdampak negatif pada kesehatan mental. Berubahnya pola dalam beraktivitas secara mendadak diikuti dengan berbagai macam masalah yang ditimbulkan dari efek ini. Pandemi ini membuat kita tidak hanya harus waspada dengan kesehatan tubuh kita masing-masing dari virus COVID-19 dan penyakit lainnya, tapi kita juga perlu memperhatikan kondisi mental kita sendiri. Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan dan kesepian karena jauh dari keluarga atau orang yang dikasihi, kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari, dan ditambah lagi dengan kebingungan informasi yang simpang siur. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan umum, namun juga dapat mempengaruhi orang yang sehat secara fisik dan mental. Dari beberapa tekanan yang kita rasakan ini dapat menimbulkan gangguan baru terhadap diri kita sendiri. Contohnya seperti kecemasan, ketakutan yang berlebihan, pola makan, pola tidur yang berubah, bosan dan stres karena terlalu lama berada di rumah hingga sulit untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran. Pastinya bagi kita, khususnya pelajar dan mahasiswa, sudah mulai merasakan jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan dari semua di rumah secara online. Hal yang kita lakukan berulang-ulang secara pasif ini membuat otak dan mental kita letih dan jenuh. Kita seperti dipaksa melakukan kegiatan pembelajaran, tetapi dengan suasana yang bisa dibilang bukan suasana belajar seperti biasanya. Bertemu dan melihat teman-teman guru serta lingkungan sekitar di tempat yang sama secara langsung, ditambah dengan tugas-tugas yang banyak juga dapat mempengaruhi kondisi mental kita. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental kita nih di tengah masa pandemi ini. Yang pertama, isi kegiatan kita sehari-hari dengan berolahraga. Dengan kita melakukan ini, setidaknya kita dapat mengalihkan pikiran kita dengan berolahraga yang kita sukai. Ini juga membuat kondisi badan kita tetap bugar. Yang kedua, kita bisa membuat rutinitas kita sendiri. Selama berada di rumah, melakukan aktivitas yang kita sukai untuk merefresh semua pikiran dan perasaan kita supaya lebih positif. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga di rumah ataupun teman dengan media komunikasi yang ada.
Dengan adanya kondisi yang seperti ini, orang-orang terdekat kita pastinya hanya anggota keluarga di rumah. Kita dapat meluangkan waktu kita untuk mereka sekedar bercerita mengenai aktivitas yang kamu lewati. Terlihat sepele memang, tapi jika kita mencoba untuk terbuka, keadaan pasti akan lebih baik. Ulang. Dalam keadaan yang memaksa, kita berada di rumah, kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk lebih mengenal diri sendiri dan lebih berfokus pada diri kita sendiri. Lakukan apapun yang kita mau, temukan hal-hal baru, pelajari banyak hal. Dengan kita memfokuskan diri kita sendiri, kita memiliki kesempatan untuk mengenali perasaan kita sendiri, kita menjadi lebih peka terhadap apa yang kita rasakan. Sesekali luangkan waktu untuk rehat dari semua aktivitas yang telah kamu lakukan berulang-ulang. Kita butuh waktu tenang tanpa menghiraukan apa yang terjadi nanti, besok, ataupun beberapa hari ke depan. Sejenak rehat dari semua. Jika ingin sendiri tidak apa-apa, setiap manusia perlu waktu sendiri untuk beristirahat. Demikian informasi dari saya, Renwar Sukma Purnawan. Terima kasih.